أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Alhamdulillah hadirin jamaah kajian kitab Al-Hikam sama-sama yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai kita baca surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, para murabbi kita, khusus kita hadiahkan kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa sahabati wa atba'ihi. Ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati syekh al-imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ada yang bawa kitab. Ya. Boleh dibaca. Hikmah yang ketiga, halaman 8, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur at-tadhkir, nafa' wal intifa', ifada istifada wa hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi bid dunya wal akhirah. Kita masuk ke bahasan hikmah yang ketiga daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Bunyi lafadznya yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la tahriqu aswar al-aqdar. Sawabiqul himami la tahriqu aswar al-aqdar. Terjemah perlafadznya atau secara langsungnya, sawabiqul himami, usaha atau keinginan yang kuat atau cita-cita yang kuat, keinginan dan cita-cita yang kuat, la tahriku, tidak akan mampu merobek aswarul aqdar, tembok-tembok takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
keinginan atau kemauan yang kuat, yang kokoh, tidak akan mampu melewati atau merobek pagar-pagar takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sedikit banyak membahas tentang takdir juga, yang dulu pernah kita bahas di kajian sifat 20. Pada hakikatnya kan kehidupan kita, alam semesta dan semuanya sudah selesai programnya. Apapun yang telah terjadi dan yang sedang terjadi sekarang ini dan akan terjadi terus sampai kapanpun itu sudah selesai. Maka hidup kita semua sekarang ini menjalani satu persatu daripada takdir-takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kapan itu takdir ditentukan oleh Allah? 500 tahun sebelum alam semesta diciptakan, bukan kita. Bukan kita, bukan sebelum manusia diciptakan, bukan. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ketentuan-ketentuan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai tidak tahu kapan itu selesai dalam masa 500.000 tahun. Dalam hadis Nabi SAW sabdakan, Innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 500 am. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir-takdir semua makhluknya. Namanya semua makhluk ini berarti selain Allah, sudah alam masuk, surga masuk, terus arsy masuk, malaikat, nabi, manusia, jin, binatang, semua masuk sana. Allah telah menetapkan semua takdir-takdir daripada makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam masa berapa lama? Bi 500 am, dalam masa 50.000 tahun sudah selesai itu. Sebelum diciptakannya alam semesta ini, program yang akan terjadi di alam semesta ini sudah selesai. Siapa yang akan jadi kaum muslimin sudah selesai tulisannya. Siapa yang mati menjadi muslim juga sudah selesai tulisannya. Atau sebaliknya, siapa yang dijadikan kafir oleh Allah kemudian mati dalam keadaan kafir sudah selesai juga. Siapa yang di dunia dijadikan kaya ataupun miskin, susah ataupun celaka, selesai semua. Itulah makanya hakikat kehidupan kita ini sekarang sama-sama menjalani satu persatu apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Intinya dulu itu supaya kita ngerti masalah takdir ini sedikit. Nah, adapun yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah di sini, jadi setiap usaha yang kita buat, usaha ini kan keinginan. Setiap kita ini kan punya keinginan usaha. Kalau orang ingin kaya, maka dia usaha, buka bisnis, buka usaha. Adakah buka toko, ada yang meroyek, ada yang jualan, ada yang macam-macam, intinya supaya dapat uang, maka mereka usaha. Ada juga usaha itu bisa dengan doa. Ingin orang itu diberi kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin orang itu memiliki cita-cita yang tinggi. Di samping dia usaha, dia pun sungguh-sungguh berdoa. Berdoa siang malam supaya diberi petunjuk, dimudahkan oleh Allah. Itu juga namanya sawabiqul himam. Usaha dengan tenaga kita kerja, itu sawabiqul himam namanya. Yang target kita supaya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan kita, entah membuat rumah, beli mobil dan sebagainya. Atau tadi supaya diberi cita-cita tinggi dengan menghadirkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dengan apa? Dengan amalan berupa wirid-wirid, dengan sholawat kah, dengan baca Al-Quran kah supaya dimudahkan urusannya, ada dengan sholat kah. Maka itu semua disebut
dengan sebutan sawabikul himam, cita-cita tinggi, cita-cita kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kesemua itu cita-cita kita entah berupa usaha zahir, doa, wirid dan sebagainya, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan bisa merobek takdir-takdirnya Allah. Paham maksudnya? Tidak akan bisa menembus batas takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun kita doa, sekuat apapun kita usaha, yang kita akan peroleh, yang kita akan dapatkan apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka aja pintunya itu, ya, setelah itu dibuka ke, enggak apa-apa, dibuka enggak, buka terus. Nah, ada, insyaallah ya. Jadi seperti itu. Sekuat apapun kita buat doa, buat usaha, buat apapun itu untuk mencapai target yang kita inginkan, tidak akan bisa menembus batas takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa melewati batas takdirnya Allah. Maknanya apa? Apa yang kita akan dapatkan dari usaha kita tersebut biqadar, menurut apa yang ditetapkan oleh Allah di zaman azalinya tersebut. Kita usaha sekuat apapun, kalau takdirnya itu dapat segitu. Sekuat apapun kita usaha doa, kalau di saat itu kita nggak dapat takdirnya dari dulu di azalinya, tidak akan dapat. Maknanya apa? Sawabikul himam, usaha apapun yang kita buat, entah berupa amal, doa, usaha zahir, untuk mendapatkan cita-cita yang kita tuju, tidak akan kita dapat kecuali apa yang telah digariskan di azalinya dulu oleh Allah. Bukan aku usaha sungguh-sungguh mesti ku dapat. Nah, siapa bilang kamu akan dapat? Kamu akan dapat menurut apa dulu telah ditulis oleh. Kamu doa sungguh-sungguh juga, yang akan kamu dapat dari doa itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Padahal kan amal ini perintah Allah. Kenapa amal ini kok nggak bisa? Usaha ini kok nggak bisa mencapai target yang kita inginkan? Banyak orang usahakan, usaha sungguh-sungguh, tapi malah bangkrut. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak orang yang doa sungguh-sungguh tapi nggak terkabul-kabul. Banyak nggak? Termasuk kita inilah. Kita punya target doa apa-apa tapi sampai sekarang masih belum. Banyak kita punya wirid, usaha wirid dan sebagainya untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa dapat pengalaman sebagainya, tapi nggak sampai sekarang. Kenapa? Karena kesemua itu kata para ulama min jumlatil asbab, karena semua itu asbab saja. Jadi asbab ini ya, jika Allah kehendaki di asbab itu terjadi, jadi jika enggak ya enggak gitu. Maka dari itu jangan fokusnya kepada asbab, maka kita kembali ke hikmah yang keberapa? Pertama, iktimat hanya kepada Allah. Jika kita iktimat dengan selain Allah, usaha dan sebagainya itu mesti kecewa. Paham maksudnya ya? Bukan berarti terus kita nggak buat usaha, buat doa, enggak. Itu lain lagi nanti pembahasannya. Jadi intinya seperti itu, usaha sekuat apapun kita dalam mengejar target kita, apa yang kita inginkan, walau itu urusan dunia dan akhirat kita, tidak akan bisa menebus pagar takdirnya Allah. Kita mau usaha kayak apa, kalau sebatas itu yang kita dapatkan, ya sebatas itu yang kita Allah akan beri kepada kita. Kenapa? Karena semua itu, doa, sholat, usaha itu semua min jumlatil asbab, kan itu asbab. Ulama katakan al asbabu khadamul aqdar, kata para ulama. Asbab-asbab ini adalah budak atau pelayannya takdir. Jadi asbab-asbab sholat, doa, usaha semua ini adalah pelayan atau pembantunya takdir. Namanya pembantu ini kan ya
apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan katakan kamu pergi. Tuhan katakan kamu diam. Jadi nggak bisa buat apa menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Nah begitu juga asbab-asbab yang kita kerjakan ini, apa itu entah usaha, entah itu amal, doa dan sebagainya, itu adalah pembantu aqdar, takdirnya Allah. Maka doa yang mustajab itu kalau bahasa ketika kita berdoa Allahumma ya Allah tabayan ta'ala, cepat ataupun lambat. Nah itu kalau bahasa syariatnya itu apa? Ketika kita doa terus tabayan insyaallah ta'ala, cepat ataupun lambat. Kalau bahasa syariatnya itu dikabulkan, dimustajabahkan bahasa syariatnya. Tetapi secara hakikatnya kita ngomong apa? Doa yang terkabul, yang diterima itu doa ketika kita doa itu bertepatan dengan ketentuan Allah di azali sebelum 500 ribu tahun alam semesta diciptakan. Paham maksudnya ya? Jadi doa yang terkabul secara syariat itu ya doa yang sesuai dengan tuntunan mustajab namanya. Secara syariatnya doa terkabul. Tapi secara hakikat doa yang terkabul itu doa yang bertepatan dengan ketentuan Allah dulu di zaman ajali. Kalau dia pas, kita berdoa dengan ketentuan yang dulu itu pas, berarti mustajab jadinya. Jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, makanya kita kembali ke hikmah yang pertama. Makanya asbab ini sebatas kita kerjakan karena itu adalah perintah Allah. Karena seperti itulah kita diperintahkan oleh Allah. Karena Nabi kita Nabi Muhammad juga seperti itu yang dibuat oleh beliau. Maka kita yakin semua adalah telah ditetapkan oleh kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan asbab-asbab ini. Maka tanamkan supaya kita nggak kecewa, tanamkan sebatas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak gitu kecewa kita. Ya Allah, puluhan tahun ku berdoa dek bank ku rezeki, dek anak baik perubahan hidup ku si pulang dek nuah sembahyang, dek nuah ngene lancar rezeki, mobil berduit, nah lam bersandar le doa seuzulah dari Allah Taala. Wah, dia nak kena Allah Taala, naudzubillah. Jadi karena bersandar kita kepada doa seperti itu. Maka kita berdoa ini yang pertama tanamkan doa ini perintah Allah. Doa ini ibadah. Urusan qabul nggak qabul itu nggak penting. Yang penting aku berdoa ini dah menjalankan perintah Allah. Adapun masalah qabul itu ya Allah lihat sebenarnya sikon sesuai nggak dengan keadaannya itu. Kadang kita itu berdoa belum dikasih oleh Allah itu bukan karena Allah nggak ngasih, bukan Allah nggak dengar, bukan. Kalau secara syariatnya kita ngomong ini, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalau sumpama Allah kasih kita sekarang, mungkin nggak akan bakalan kita ibadah lagi, sudah lalai, mungkin hanya urus itu saja. Maka Allah tahu hikmahnya. Kadang orang sakit itu dia mohon doa kesembuhan bertahun-tahun tapi tetap banyak hilang-hilang sakitnya. Maka kalau orang itu bersandarnya kepada amal seperti itu, ya rusak dia nanti. Bukan berarti Allah tidak terima secara syariatnya. Allah tahu seumpama ini orang diberi kesehatan, tidak akan lagi dia ngerengek kepada Allah, tidak akan dia lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepi nanti dia akan lalai. Jadi seperti itu. Maka yang pertama dalam setiap amal yang kita buat, tanami ini kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintah. Kalau sudah Allah perintah itu pasti mulia. Kemudian pahami itu ibadah. Kita buka toko, dedek man pikir lalu jatuh mau untung, aku jalankan perintah Allah. Maka itu semua jadi ibadah. Dapat kita syukur, tidak dapat kita bersabar. Dek man waktu lagu lamun dek marang ngeno toko sebelah laris jual kupin itu nih ber jelo-jelo dengan dia kok denara baik membeli. Iri dengki hasad berbuat buruk kepada orang jika bersandarnya kita bukan selain Allah.
Maka gitulah di sini disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, usaha yang kuat pun apa yang kita kerjakan itu daripada usaha-usaha entah itu kaitannya tentang agama kita atau tentang dunia kita tidak akan bisa menebus batas takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu adalah sebab. Namanya sebab ini ya menurut ketentuan yang memberikan sebab itu. Apa sahibul musabbab, ya Allah itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah sebab niki ini juga sering dulu yang sampaikan. Ada beberapa jenis orang memahami dalam masalah sebab ini yang mungkin juga perlu kita ketahui supaya kita nggak terjerumus dalam memahami sebab ini, karena ada orang ini bisa jadi kafir sebab asbab ini. Ada bisa jadi fasik karena sebab asbab ini. Maka ulama katakan ada 4 pemahaman orang mengenai sebab. 3 ini celaka, 1 yang selamat. Disebutkan oleh para ulama, wa man ittaqada annal asbab tu'athir faqad kafar. Siapa yang memahami sebab inilah yang memberikan bekas, maka kafirlah dia. Kalau dia yakin bahwa toko inilah yang berdatangan rezeki, namun ku buka toko mau kumangan lamun dek mau mangan. Yakin nih air nih sampai ngenyangkan, lamun dek ku minum haus. Yakin, pokoknya yakin nih sebab no beri bekas dengan keyakinan yang bulat bahwa ini sebab yang berdatangan bekas. Ini makanan yang mengenyangkan, ini usaha yang mendatangkan duit, ini pokoknya sebab ini diyakini memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, orang yang seperti ini otomatis sudah kafir karena meletakkan selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Wa man ittaqada annal asbab tu'athir faqad kafar, maka dia adalah kafir. Ya. Kemudian yang kedua, wa man ittaqada annal asbab tu'athir biquwatin ja'alahu Allah fiha faqad fasaq. Yang kedua ini fasik, tadi kafir kalau dia yakin bahwa sebab-sebab inilah yang memberikan manfaat motor keberuntungan untuk lamun dek ku gawe ini rugi ku celaka. Berarti dia meyakini selain Allah itu bisa. Maka ini ya orang kafir, ya enggak bertuhan yang meyakini seperti itu, maka kafirlah dia. Kemudian yang kedua, siapa yang meyakini bahwa sebab ini bisa memberikan bekas karena sebab Allah berikan kekuatan kepadanya. Bahwa fasik yang berpikiran seperti ini fasik. Memang dia yakin bahwa ini air tidak bisa menghilangkan haus. Tapi jika Allah letakkan kekuatan pada air ini, air bisa menghilangkan haus. Nah, ini perkataan gak benar ini. Bisa jatuh kita kepada kefasikan. Meyakini memang airnya gak bisa menghilangkan haus, tapi jika Allah letakkan kekuatan di air ini, maka haus akan hilang. Maka orang seperti ini fasik. Kenapa disebut fasik? Tetapi atas izin Allah. Kenapa bisa fasik? Maka orang yang seperti itu, kata para ulama akidah, dia menganggap Allah itu lemah. Perlu dulu Allah itu meletakkan, menitipkan kekuatan pada air untuk menghilangkan haus kepada diri seorang, itu nggak bisa terjadi seperti itu. Berarti Allah lemah. Perlu dulu Allah meletakkan, menitipkan kekuatan kepada makhluknya, meletakkan kekuatan ini nggak layak dinisbatkan, menunjukkan Allah itu butuh. Kata-kata butuh dinisbatkan kepada Allah itu cacat. Karena yang dinisbatkan untuk butuh ya kita ini makhluk. Kalau Allah itu enggak. Maka dulu kita pernah ngaji sifat 20, ini masuk ke sifat keberapa? Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak berhajat sedikit pun kepada apapun, meletakkan, menaruh itu enggak ada bagi Allah. Terus bagaimana kita pahami, Ustaz? Kan seperti itu, kebiasaannya begitu. Bagaimana kita pahami? Yakini bahwa setiap apapun itu telah diciptakan sendiri dengan kun fayakunnya Allah. Kita
kita minum misalnya, tiang minum, tatkala air ini masuk ke perut tiang, Allah kirim makhluk yang namanya kenyang. Jadi kenyang itu bukan karena air, bukan Allah titipkan dulu ke air ini sifat kenyang, kita minum terus kenyang, bukan. Kita minum ini air, Allah kirim makhluk di perut kita ini yang namanya kenyang, bukan karena air. Begitu juga kita makan, begitu juga api misalnya, kita mau mongkak misalnya, kita ambil kayu, kita bakar. Tatkala ini api satu makhluk Allah, kayu ini satu makhluk Allah, hangus itu satu makhluk Allah, dan terbakar itu satu makhluk Allah. Ketika api menyentuh kayu kering, maka di situ Allah kirim makhluknya yang namanya terbakar, bukan terbakar karena api. Jadi nggak ada istilah ini bekas-bekas itu memberi kesan ini secara kita ngomong secara ilmu akidah. Karena nanti di akhirat kita akan lihat akhir zaman ini, kalau kita hanya berpegang dengan sebab-sebab, nanti di Dajjal turun itu makanan sudah tidak ada. Orang yang bergantungnya hanya kepada sebab makanan, kecewa, sudah jadi pengikut Dajjal. Terus sekarang mulai kita praktekkan, itu semua ekonomi akan dikuasai Dajjal. Orang Islam dalam keadaan kepayahan makanan, di sanalah fungsinya nanti orang ahli iman itu kenyang dengan cukup baca subhan. Orang yang yakin, kalau enggak mana bisa, sehingga yang ikut Dajjal ya, karena Dajjal yang menguasai nanti di sana itu, kamu makan apa dikasih oleh Dajjal itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi enggak ada itu memberikan kesan, yang memberikan kesan adalah Allah. Ini kita bicara tentang hakikatnya memang seperti itu. Kalau kita katakan memberikan bekas karena diberi kekuatan oleh Allah, nah berarti itu menunjukkan lemah. Maka orang punya akidah pemahaman seperti ini, paseknya apa? Pendosa besar, di bawahnya kafir. Hati-hati ya. Nah, jangan sampai nanti kita tertolak karena akidah kita tidak sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok itu di surga seperti yang sering saya sampaikan, enggak ada api, enggak ada seteru, enggak ada matahari, terang aja sana, ada aja makanan masak yang kita temukan. Kita lihat ayam terbang, kita pengen supaya jadi sate, langsung sate ada di hadapan kita. Mana ada api, mana ada apa, capek. Nah, di sana baru kita menyadar, memang semua itu dari Allah. Kenapa di dunia kita butuh api? Karena itu sebab Allah telah jadikan dunia darul asbab. Maka nggak bisa kita tinggalkan asbab di dunia ini. Maknanya hati kita jangan taruh keyakinan. Kalau secara syariatnya kita lakukan, makan, kalau mau kenyang makan, itu syariatnya begitu. Kemudian yang ketiga, wa man taqawda annal asbab la tu'athir. Siapa yang meyakini bahwa sebab ini enggak memberikan bekas, walakin lama wujidatul musabbab bahwa jahil. Yang kedua ini, yang ketiga ini, orang yang meyakini bahwa sebab ini enggak bisa buat apa-apa. Kalau tadi yang kedua itu bisa, kalau yang ketiga ini enggak bisa buat apa-apa sebab itu. Tetapi dia katakan, kalau sudah air tamu jok tianda otomatis telang kedua haus. Dia yakin pokoknya api nggak bisa membakar. Allah tahu. Wa bani taqada anal asbab la tu'athir, al mu'athir huwa Allah wahdah, walakin ma wujidat asbab wajadal musabbab. Tetapi kalau ada sebab mesti musabbab ada. Otomatis kalau sudah ada api ya terbakar gitu. Nah, orang seperti ini bahwa jahil, maka dia bodoh. Dia yakin Allah yang memberikan bekas, tetapi kalau ada api kena kayu ya terbakar. Nih jahil dia. Kamu yakin Allah, kok kamu katakan api yang bisa membakar? Maka orang seperti ini jahil. Kemudian yang terakhir, wa man ittaqada annal asbab la tu'athir, al mu'athir huwa Allah wahdah, lamma wujidatil musabbab la yulazimu wujudul musabbab. Yang keempat ini, wadzalika, dan orang yang berpahaman yang seperti ini disebut muwahhid, orang yang bertauhid. Dia yakin sebab tidak bisa buat apa-apa, yang bikin apa-apa hanyalah Allah. Adanya sebab belum tentu akan wujud
musabbab, kecuali kalau Allah kehendaki. Nah, orang seperti ini muwahhid, orang bertauhid. Dia yakin Allah tok dari segala-galanya, bukan dari makhluk. Adanya sebab belum tentu bisa mendatangkan musabbab. Adanya api belum tentu bisa membakar. Adanya makanan belum tentu bisa mengenyangkan. Nah, ini orang seperti ini muwahhid, orang bertauhid dia. Dia yakin sebab nggak bisa buat apa-apa, yang bisa berbuat hanyalah Allah. Walaupun ada sebab api, ada makanan, belum tentu mendatangkan manfaat kecuali kalau Allah kehendaki. Seperti itu. Nah, ini orang bertauhid seperti itu. Nabi Ibrahim kan biasanya api itu sifatnya membakar, yang Allah ciptakan di situ. Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam di api nggak kebakar-bakar. Ashabul Kahfi itu 350 tahun di goa itu tidak makan-makan masih hidup. Jadi seperti itu. Jadi yang bikin bekas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebutkan 4 macam orang memahami tentang asbab. Maka tetaplah kita ya jalankan asbab ini sebatas syariat, karena seperti itulah dicontohkan oleh Nabi kita. La ilaha illallah itu akidah kita, keyakinan kita bahwa yang berbuat hanyalah Allah. Muhammad Rasul, prakteknya keimanan kita itu ya ikut Rasulullah. Hati kita yang yakin seperti itu, pengamalan kita ikut Rasulullah. Rasulullah kalau lapar makan, kalau beliau capek istirahat, kalau beliau sakit juga berobat. Dedek parah sakit parah dia berobat, bahaya berobat. Malah orang yang tidak mau berobat berarti meninggalkan satu dari perintah Allah. Ikut Nabi itu perintah Allah. Sempurnanya syahadat kita itu dibarengi dengan Muhammad Rasulullah. Kemarin juga yang buka kajian di Telaga itu ada yang tanya, bedakan kalimat Islam nih Ustaz, apakah asyhadu an la ilaha illallah atau Muhammad, atau persaksian kepada Muhammad? Maka dia kasih tahu yang kedua-duanya. Karena kita akan jadi muslim, gak bisa pilih salah satunya. Gak bisa saya masuk Islam tapi syahadatnya kepada Allah saja, asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat kepada Muhammad, tidak diterima keislamannya. Atau sebaliknya, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, lagu ndekne bersaksi dengan Allah Ta'ala, ndekne bau dikatakan muslim. Kapan dikatakan muslim? Jika kedua-dua ini. Maka nggak ada syahadat itu cuma satu tok, belum dikatakan muslim walaupun dia syahadatnya kepada Allah. Maka yang benar gimana mau dia jadi muslim itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kedua-duanya syahadat iman, syahadat Islam, gak bisa dipisah-pisahkan. Jangan suka kita pisah-pisahkan, itu satu kesatuan. Tauhid zaman Nabi sampai sekarang itulah dua ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ada teruin wa nada itu ada. Itu buat-buatan sekarang aja. Tauhid itu ya udah. Orang kalau sudah kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bertauhid sudah dia. Orang beriman, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita ambil hartanya, sama kedudukannya dengan kita muslim yang lainnya. Itu seperti itu. Kalau dia sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Paham ini tapi ya? Jadi seperti itu. Maka sering yang sampaikan, pada hakikatnya makanya kita hidup di dunia ini marak pada tokol dalam bis nih. Bis ini tadi yang contohkan. Itu pada ini dalam takdir Allah ini marak pada tokol dalam bis. Marak misalnya kerja pada lalu silaturahim jo Surabaya jo sana Ampel lapu ada tampil dalam bis. Arak dengan bareng Ustaz entah pokok taruhan datang. Pokoknya harus taruhan datang. Arak saya mengatakan santai-santai lah sambil tadi pemandangan apa. Rasa agak seru-seruan be Pak Sopir. Ada 3 jenis orang di dalam. Ada yang pingin cepat sampai, ada yang setengah, ada yang malah seru-seru saja. Tapi berada semua di dalam bis. Maka yang tanyakan di antara yang dalam bis ini nanti kalau berjalan siapa yang duluan nyampe ke Surabaya? Hah? Siapa yang duluan nyampe? Hah? Apakah yang ingin jelapnya beri sampai duluan? Hah? Semuanya akan sampai barengan, akan sampai walaupun ada dalam bis orang yang ingin cepat.
Nah begitulah juga kita di alam semesta ini, kita semua berada dalam lingkup takdirnya Allah. Sekuat sehebat apapun kita usaha, yang kita akan dapatkan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka seluruh urusan apa itu kita, karena kita ini samjane takdir, ndak usah luit program di temesa bingung debare, karena itu wah pada boleh program si Allah taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Walaupun temile marak ngene, tetap yang akan berlaku apa yang Allah mau. Paham maksudnya ya? Maka Allah sebutkan, terutama kan kita ini dalam masalah rezeki. Jadi boleh-boleh saja sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tapi jangan sampai kelewatan batas sampai ditinggalkan ibadah seperti itu. Karena kalau kita sungguh-sungguh habis-habisan cari rezeki, otomatis ibadah kita terbengkalai. Belum tentu juga kita akan dapat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi sebutkan dalam hadis, la yamutanna ahadakum hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seseorang dari kalian sebelum sempurna dia habiskan rezekinya. Orang itu hakikatnya mati itu bukan karena yang lain, karena jatah hidupnya buat di dunia ini, maka udah jatahnya berarti harus nyedi sudah. Bukan kalau bahasa syariatnya kan karena tabrakan, karena tenggelam, karena kebakaran, karena apalagi itu sebab. Tapi hakikatnya ya buat jatahnya lek dunia. Kamu ini jatahmu segini, udah habis ya sudah, balik ke kubur sana. Maka tidak akan mati salah seorang dari kalian hatta tastakmila rizqaha, sehingga cukup dia habisi rezekinya. Maka Nabi sebutkan fa'ajmiluhu bit tolab, maka cantik-cantiklah kamu dalam mencari rezeki itu, jangan tergesa-gesa, selalu sudah. Karena segitu yang kamu dapatkan di sana sehari itu ya sebegitu yang kamu dapat. Mau mati-matian mau enggak, apalagi sampai ibadahnya terbengkalai, belum tentu dia dapatkan. Terus ibadah intinya dia gunakan untuk taat itu malah hilang. Bukan berarti tidak ada kerja, tetap kita kerja, tapi kita pahami ini. Fa'ajmiluhu kata Nabi, indah, bercantik-cantiklah kalian bitolab dalam mencari rezeki itu. Paham maksudnya ya? Makanya kalau waktu ngaji, waktu begawian, waktu ngaji, waktu wirid, begawian. Insya Allah ada berkah. Walaupun mungkin secukup mau berkah, tenang. Anak istri keluar, anak istri mudah datur. Lalu belah habis-habisan kerja siang malam dia kebetulan ibadah, biasa ngaji, biasa dia berkah. Kemarin sudah kita bahas itu di bab hikmah yang kedua itu. Kalau ada kan salah satunya itu pekerjaan. Kalau kita tanda kita diridhoi di maqam kasb itu, mesti tidak menyebab kita lalai usaha kita. Kalau mentuh lalai sana otomatis usaha diteridhoi Allah Taala. Seperti itu. Insyaallah ya, pasti insyaallah lamun jaga agama ente terus kerja dunia dengan secukupnya dalam artian ya semarak biasa lagu tetap terfokus di agama, ndek terbakalan mesti banyak, ndek mungkin lemanto tebang rezeki di Allah Taala lagu tebang ketenangan Allah Taala kan setiap peta hidupnya tenang cukup no. Allah bau tanpa rezeki itu Allah kasih ketenangan mampu Allah Taala asalkan kita mau. Paham insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Harus kita pahami bahwa sekuat apapun kita usaha dalam asbab ini tidak akan kita dapatkan, tidak akan bisa menerobos apa telah menjadi batasan takdir Allah. Maka dalam menjalani hidup ini berbagus-baguslah. Ada amalan niki sering juga yang sampaikan, dan apa-apa yang sampaikan di sini supaya nanti takdir keputusan Allah itu Allah berikan kepada kita dengan baik. Ada yang mesti ingat amalannya? Asma Allah ya Latif itu perlu dibaca. Kalau itu sudah pada baca, insya Allah takdir saat datang lengi baik ataupun mungkin berupa kemaksiatan, ndek terbang jauh dari Allah Taala, tetap terbang sadar. Baca ya Latif, ndek berat hidupnya ringan. Ulama katakan amalkan ya Latif 129 kali. Kalau bisa sehari baca sekali. Kalau bagusnya selesai sholat fardu jangan tinggalkan 129. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif baca. Maka insya artinya ya Latif itu hai zat yang maha lembut. Imam Syafi'i niki kalau baca doa niki, kalau baca amalan ini warid Imam Syafi'i kalau sudah selesai beliau baca ini beliau tambah dengan doa. Doanya apa?
Allahumma inna nas'aluka al-lutfa bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, aku minta kelembutan terhadap semua bentuk-bentuk takdir yang Allah yang Engkau akan berikan kepadaku. Itu takdir ini kan kita nggak akan bisa lepas dari 4 ini kemarin. Apa itu? Mau nikmat, mau musibah. Berada dalam taat, berada dalam maksiatnya itu lepas nih. Mesti salah sakit ini 24 jamnya terus akan kena. Ima kita dapat nikmat, ima dapat musibah. Ima dalam taat, ima dalam maksiat. Nah, ketika kita jalani ini, kita pakai amalan ini, semua amalan akan tetap membawa kita untuk ingat kepada Allah. Walaupun dapat kena musibah, tetap insya Allah tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Apalagi terjadi dalam maksiat, tetap ingat kepada Allah. Cepat bertobat lah maksudnya. Kita berlos-losa jika betul istiqomah kita baca. Dan orang-orang yang melihat kita itu kadang kasihan, tetapi diri kita ini enggak. Maksudnya gimana? Kadang orang itu punya masalahnya besar, dilihat orang, tetapi pelaku yang dapat masalah musibah ini biasa dirasakan, biasa. Tapi orang melihatnya, ya Allah, ini bertahan dengan ini lalu boleh musibah. Lalu orang yang pengamal ya latif ini, dia akan diringankan musibah itu walaupun orang menganggapnya besar. Itu kelebihan amalan, ya lah, diberikan kelonggaran di hatinya oleh Allah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Itu yang kita mau. Kalau Allah sudah berikan takdir-takdir itu dengan baik kepada kita, hidup bagus. Tapi walaupun diberikan takdir kebaikan, tapi dilemparkan caranya oleh Allah, ya susah. Paham maksudnya ini dilemparkan? Ada orang itu masalahnya kecil, tetapi dianggapnya kayak ditimpa gunung Rinjani itu. Padahal kecil masalahnya, marah idam-idamnya, ya Allah, mantan si gunung Rinjani. Lagu Allah dengan boleh masalahnya, wah pewana. Lagu senindap biasa. Nah, kalau dia amalkan amalannya, berapa kali? 129 kali. Itu nama Allah, Bismillah, ya Latif, 129 sekali. Ini di Temburu, di tempat kami dulu, di Kiai Almarhum itu setiap habis sholat itu baca salam-salam, astagfirullah, sudah istiqomah. Atau urusan apa di Temburu itu, urusan apa saja, keuangan, urusan apa, selesai. Itu asbab barokah daripada nama Allah. Insyaallah kita amalkan ya. Ya insyaallah. Boleh ada yang ditanyakan silahkan. Iya. Iya. Terus Allahumma shalli bantu salawat lupa. Allahumma shalli. Boleh yang lain selagi beliau muslim ya, boleh. Berarti doa itu termasuk takdir. Jangan, tadi satu dulu ya. Kalau doa bukan dari takdir berarti ada kekuatan lain selain Allah yang ciptakan doa, berarti semua takdir. Maka nanti sebenarnya masih panjang penjelasannya masalah takdir ini. Ada 4 orang dalam mengimani takdir ini. Kalau kita bahas kepanjangan. Insyaallah. Jadi doa itu bagian daripada takdir. Walaupun ada yang menyebutkan doa itu bisa merubah takdir. Memang ada takdir Allah itu yang bisa berubah, itu ada. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah itu bisa, berhak karena dia Tuhan, merubah apa yang Allah tetapkan. Berhak Allah. Dan bisa Allah tetapkan. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa hapus sekendaknya karena dia Tuhan. Wa yuthbit, dan Allah bisa menetapkan. Nah, tetapi ulama katakan, makanya takdir Allah itu ada 2. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Kalau mubram ini dia mau terubah, wah. Pokoknya ngenu-ngenu, wah. Ada yang mu'allaq, yang ini bisa berubah kalau kita buat. Nah, mu'allaq ini juga bertempatnya di takdir yang mubram ini. Seperti kita berdoa, misalnya takdirnya si fulan ini di takdir yang besar itu nih, takdir yang besar mubram ini. Maka di takdir besar ini dia buat 2 si fulan ini berdua ini. Kalau dia doa ini dia dapat, kalau nggak berdoa ini. Tapi semuanya dalam takdir yang mubram itu. Kalau dia buat doa panjang, lamun ini. Lalu semua dalam takdir wa yuthbit, itu takdir yang besar itu. Jadi semuanya berada dalam takdir, nggak ada. Semuanya diciptakan oleh, baik buruk itu diciptakan oleh Allah. Bukan berarti terus takdir-takdir yang buruk ini bukan dari Allah, enggak. Baik buruk semua dari Allah.
Al-Quran, Allah dalam hadis Nabi disebutkan innallaha khalaqa khair wa syarr, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman ja'alallahu lil khair, beruntunglah Allah jadikan orang itu bertempat di tempat-tempat keburukan. Surga ini tempat kebaikan, neraka tempat keburukan. Maka beruntung Allah, orang yang dipilih Allah untuk ditempatkan di tempat-tempat kebaikan, yaitu surga, dan rugi orang, celaka orang di tempat keburukan, yaitu neraka. Maka baik buruk juga dari Allah. Dalam surat An-Nas itu kan kita berdoa, kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri dari keburukan ma perkara khalaq yang Allah ciptakan. Berarti keburukan juga diciptakan oleh Allah. Jadi semua enggak ada yang keluar daripada takdir. Kalau kita ada mengatakan ini bukan dari takdir Allah, berarti arah Tuhan selain Allah sangat ngatur. Maka semua baik buruk, kafir, murtad, Islam, mukmin, semua sudah ditentukan oleh Allah. Itu sudah kita bahas dulu di pembahasan akidah sifat 20. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Boleh Pak Abdul Latif? Kesimpulannya seperti itu. Jadi semua diciptakan oleh Allah. Maka beruntung fatuba liman ja'alallahu lil khair. Maka beruntung kita ini, masya Allah. Allah sebenarnya mampu takdirkan nak ini tendor lek kape, tendor lek pikir partai masa mampu. Tapi Allah takdirkan tadi itu. Maka beruntung, bersyukur kepada Allah, minta istiqomah. Maka kalau kita jatuh ke dalam maksiat pun juga tidak bisa kita lepas dari itu. Maka cepat-cepat kita sadar taubat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa jangan? Dah jadi nunggu jangan tanya. Kita berjalan di muka bumi, berjalan menjalani takdir Allah. Tapi kita berbeda-beda dalam menjalankannya. Memang berbeda-beda. Semua takdir orang itu berbeda-beda. Maka dari itu enggak boleh kita iri. Karena orang itu menjadi takdir Mesa, tapi yang dia jadikan alim dia iri. Maka dia jadi nabi, maka dia aku. Ya sudah, kamu ikut aja sudah. Maka dia jadi alim, maka dia aku. Susah kita nanti, karena sudah memang kita sama-sama berjalan, tapi sudah dibagi masing-masing. Yang kaya yang memang layak, kaya itu dia itu. Kita jadi orang awam ya itu, kita jadi orang lain. Jadi nggak usah kita iri, ridho pasrah aman. Likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Cukup? Ya, itu juga bagian daripada kita jalankan syariat. Jalankan syariat, makanya sebatas kita jalankan syariat. Makanya jika kita memang ditakdirkan oleh Allah jadi orang beruntung, maka kita digemarkan dengan doa. Makanya seperti yang sampaikan dulu, tambah sedikit aja, ketika Nabi berada di kuburan itu, maka sahabat tanyakan, ya Rasulullah, ayalamullah ahlan nar min ahli jannah, ya Rasulullah, apakah Allah tahu siapa yang ke neraka dan siapa ke surga? Allah katakan, Nabi sabdakan, ya Allah tahu siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga dari kita ini. Berarti kita tidak usah buat amal ya Rasulullah. Capek-capek tak amal, lagu ahlinya ke neraka, akhirnya ke neraka, buat apa? Oh, Nabi bilang jangan, tetap buat amal, tetap kamu buat amal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan orang-orang itu akan ditetapkan, akan ditempatkan menurut apa ketentuan yang dia diciptakan oleh Allah. Maknanya apa? Kalau si ini yang ditakdirkan dengan beruntung, tebeng kemudahan untuk berdoa. Tandanya orang itu akan dimasukkan ke surga oleh Allah, maka mudah dia amalan surga di dunia ini. Berat nama siap gawe berarti tanda surga. Lamun dengan ditakdirkan tak neraka, berat gawe kebaikan, ngaji males, takut ditanya lalu berdisko, lalu apa telah lupa. Nah, berarti takdirnya memang seperti itu. Maka fakullun muyassarun lima khuliq. Seseorang akan dimudahkan menurut apa yang diciptakan. Kalau berserius diri ini malas-malas ngaji, malas-malas milik kebaikan, sembahyang malas, pokoknya maksiat senang, oh khawatir tuh cepat perbaiki, jangan-jangan nanti ke situ kita. Tapi kalau berada dalam kebaikan, istiqomah syukuri, fakullun muyassarun lima. Nah itu juga bagian
bagian daripada syariatnya. Berarti kalau sudah memang dipilih menjaga waktu-waktu seperti itu, berarti sudah ditakdirkan orang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji, dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah al-jami'ah lil khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.